Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salve, Dominus vobiscum. Perkenalkan, nama saya Melchior Markus Mbulu, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lowolema, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke. Pada kesempatan hari ini, Senin 19 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja. Praktek pembelajaran hari ini saya akan melaksanakannya di kelas 10A dengan topik manusia makhluk otonom, subtopik bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Atas berkat penyertaan-Mu, kami boleh berkumpul kembali di lembaga ini. Sekarang kami berkumpul di sini guna melaksanakan tugas dan kewajiban kami, baik sebagai pelajar maupun pendidik. Utuslah Roh Kudus-Mu ke atas kami, semoga apapun yang kami lakukan pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Nama Tuhan tetap kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Cak. Silakan duduk semua. Apa kabar semua? Baik, sehat, luar biasa. Dominus vobiscum. Terima kasih. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan mengecek kehadiran kita semua pada pagi hari ini. Agustinus Bedaniur, Ada Pak. Agustinus Subandrita, Sakit Pak. Agustinus Bedanius Gerans, Ada Pak. Bernadette Ladiluro, Ada Pak. Christina Brigita Hewen, Ada Pak. Emmanuel Nurul Duarulika, Adik Pak. Viviana Tigiskelen, Pak. Boris Gilelan Muliwon, Hieronymus Simon Bria, Adik Pak. Krisantus Rafael Tobiara, Christina Dian Emma, Yohanes Maria Fiane Tapikote, Adik Pak. Yohanes Yulianti Agatha Rajapira. Baik, terima kasih. Siapa yang tahu tentang apa itu media massa? Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, apa itu media massa? Media
Coba lihat. Satu orang cari. Media massa adalah sebuah media yang disediakan untuk penyebaran informasi kepada seseorang. Baik, tepuk tangan. Setelah kita mendengar apa yang disampaikan oleh Cai tentang pengertian media massa, ada baiknya kita memperhatikan dulu capaian pembelajaran yang akan capai itu seperti apa. Di sini peserta didik mampu memahami dirinya sebagai pribadi yang unik, baik dia sebagai laki-laki atau perempuan, serta memiliki kesetaraan sebagai citra alam. Kemudian mengacu pada apa? Peserta didik mampu memiliki suara hati sehingga mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Landasan di sini adalah suara hati. Kita menuju ke tujuan pembelajaran yang akan adik-adik hasilkan setelah memperoleh materi tentang ini. Tujuannya apa? Adik-adik mampu memahami suara hati sebagai landasan dalam bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap pengaruh media massa sehingga menjadi pribadi yang dewasa, otonom dan otentik. Landasan dalam bersikap kritis, memahami bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa itu seperti apa? Kita lihat pertanyaan romantik. Apa yang kalian ketahui tentang informasi dan media? Kalian tahu? Apa yang kalian tadi media sudah tahu? Informasi itu apa? Informasi. Saya memperoleh informasi. Infonia. Saya memperoleh informasi. Berarti saya mendapatkan sebuah berita. Tepuk tangan. Informasi, berita. Oke. Perlukah remaja mendapatkan bimbingan supaya mereka dapat bersikap kritis dalam memilih media dan mampu mengolahnya menjadi sesuatu yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka? Perlu tidak? Supaya bisa meningkatkan apa? Kualitas dalam apa? Menganalisis media, apalagi memperoleh dan ya. Sudahkah kalian selektif dan mampu membuat skala prioritas sebelum mengambil suatu sikap terhadap media? Pertanyaan itu nanti pada akhir refleksi baru kalian bisa menemukan. Baik, sekarang kita lanjut pada gambar ini. Coba kalian perhatikan social media icons. Beberapa icon dalam sosial media yang sering adik-adik gunakan. Coba kita lihat yang paling atas. Ini apa namanya? Apa? Ini? Ini? WhatsApp. Oke. Yang sering kalian gunakan adalah Facebook dan WhatsApp. Pertanyaannya, sudahkah adik-adik menggunakan media ini sebagai sarana untuk menyampaikan kabar baik kepada sesama? Bagaimana kalian sebagai pengguna media berkaitan dengan tema pada hari ini? Kita lihat sama-sama beberapa hal yang perlu diperhatikan.
depan sedia. Ini ada beberapa saya bagikan. Kelompok satu mana? Ada 5 ya. Kelompok 2. Kelompok 2 bergabung sini. Lihat. Kelompok 3. Kelompok dalam kelompok, sebelum kalian menganalisa konten tersebut, lihat di situ judulnya adalah remaja rentan jadi penyebar berita hoax. Proses ini berjalan lebih baik dan kalian mampu memahami apa sih yang sebenarnya menjadi penyebab remaja menjadi penyebar berita hoax. Bisa paham semua? Bisa? Oke, silakan. 10 menit saya berikan. Sekarang setelah adik-adik menganalisis konten yang tadi saya bagikan, saatnya kelompok mulai membangun diskusi yang tentu diarahkan oleh moderator kelompok. Pak bertugas hanya menyimak bagaimana berjalannya diskusi sebentar. Kelompok berapa yang bersedia untuk kabur duluan? Kelompok 2 siap? Oke, baik. Kita tepuk tangan untuk kelompok 2 dulu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan melaporkan hasil kerja kelompok kami. Sebelum kami melaporkan hasil kerja kelompok kami, lebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yulianti Agata Dajapira. Saya Trifonia Nurul.
3, 4. Ya, silakan. Langsung ke moderator kelompok 1. Jangan tepat ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya mau memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Berikan satu contoh sederhana. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Jadi contoh sederhananya letusan dari Gunung Otobi yang diduga akibat ulah masyarakat. Dan topik tersebut diduga berbicara kepada masyarakat setempat. Terima kasih atas jawabannya. Baik, tentang Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. baik, terima kasih untuk kelompok 2. Saya silakan kembali ke tempatnya. Diskusi yang sangat bermanfaat lagi. Kesimpulannya demikian tadi, yang mendasari kaum masyarakat sehingga menjadi rentan terhadap pengaruh hoax. Dasar utama yang menjadi pegangan bagi remaja, apalagi umur kalian, adalah kritis terhadap penggunaan media, khususnya yang sering kalian gunakan adalah gadget, handphone, tablet, dan lain sebagainya. Itu kritis. Tadi ada dari kelompok mana yang menekankan tentang sikap kritis? Tidak salah kelompok 4 ya, beda kelompok ya. Kritis. Ada beberapa kelompok juga menekankan tentang bagaimana bersikap kritis. Titik tolak dari sikap kritis di sini adalah mengelola suara hati. Bagaimana dia mampu mengelola suara hati sehingga dia mampu bersikap kritis terhadap media massa, sehingga hoax itu tidak tersebar lagi secara lebih luas. Bagaimana dia meredam hoax yang sudah terlanjur ada di masyarakat. Dasarnya itu. Kemudian yang kedua, dampak berita hoax dalam kehidupan sosial. Tadi sudah dijawab oleh masing-masing kelompok. Mengantisipasi dampak berita hoax ini, bagaimana cara mengatasi dampak? Kita juga harus kritis. Ketika informasi masuk ke handphone saya, bagaimana saya bersikap kritis? Paham dulu beritanya apa ini. Setelah saya paham, apa yang harus saya buat? Mencari tahu kebenaran. Seperti tadi dijelaskan, roh dari Gunung Lewotowi masuk ke salah satu orang, kemudian berbicara. Benar tidak kebenaran? Valid tidak? Percayakah saya? Atau meneruskan berita ini? Kritis. Menanggapi, kritis untuk meneruskan jika berita itu benar. Yang berikut contoh berita hoax yang beredar dalam masyarakat kita akhir-akhir ini. Kita cari berita hoax yang ada di kalangan kita yang sedang tren. Apa?
sering kalian jumpai di Facebook, di WhatsApp, di pesan SMS kalian. Banyak upaya apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangkal hoax. Upaya yang kita lakukan adalah bersikap kritis. Setelah kita bersikap kritis, otomatis kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita buat. Sekarang coba kita semua berdiri, kita ice breathing dulu. Berdiri. Kalau saya sebut satu, berarti tepuk tangan. Berapa kali? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Oke, ini tepuk konsentrasi ya. Oke, siap. 2, 3. 2, 1, 3. Udah. 4. masuk kepada atau menggali ajaran gereja yang berkaitan dengan media massa. Kita mendalami ajaran dokumen Konsili Vatikan kedua, di mana yang berbicara tentang komunikasi sosial dan semi dokumen gereja nomor 111 tentang gereja dan internet. Di sini ada dokumen yang bernama Intermirifica artikel 9 yang berbicara tentang kewajiban para pemakai media komunikasi sosial. Kalian ini sebagai apa? Pemakai atau akibat dari pengguna media sosial? Memakai ya. Kalian juga bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Kewajiban khusus mengikat semua penerima, yakni para pembaca, pemirsa dan pendengar yang atas pilihan pribadi dan bebas menampung informasi-informasi yang disiarkan oleh media itu, sebab cara memilih yang tepat meminta supaya mereka mendukung sepenuhnya segala sesuatu yang menampilkan nilai keutamaan, nilai pengetahuan dan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan pengetahuan. Sebaliknya hendaklah mereka menghindari apa saja yang bagi diri mereka sendiri menyebabkan atau memungkinkan timbulnya kerugian rohani, atau yang dapat membahayakan sesama karena contoh yang buruk, atau menghalang-halangi tersebarnya informasi yang baik dan mendukung tersiarnya informasi yang buruk. Hal itu kebanyakan terjadi. Jadi di sini gereja juga menekankan tentang bagaimana dia mendukung penyebaran berita yang baik, kemudian dia juga mendukung untuk menangkap berita yang tidak baik untuk diteruskan. Gereja juga melindungi umatnya. Bisa paham di sini? Bisa? Jadi ini kalian 10.
Dia berbicara tentang bagaimana kewajiban kaum muda dan orang tua. Dia sudah menekankan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, berbicara tentang bagaimana orang muda dan orang tua. Hendaknya para penerima di sini kita penerima berita atau informasi, terutama di kalangan kaum muda, berusaha supaya dalam memakai upaya-upaya komunikasi sosial mereka belajar mengendalikan diri dan menjaga ketertiban, kecuali hendaklah mereka berusaha memahami secara lebih mendalam apa yang mereka lihat, dengar, dan baca. Hendaklah itu mereka percakapkan para pendidik dan para ahli, dan dengan demikian mereka belajar memberi penilaian yang seksama. Sedangkan para orang tua hendaknya menyadari sebagai kewajiban mereka menjaga dengan sesungguh-sungguh supaya tayangan-tayangan, terbitan-terbitan tercetak dan lain sebagainya yang bertentangan dengan iman serta tata susila jangan sampai memasuki ambang pintu rumah tangga, dan jangan sampai anak-anak menjumpainya di luar lingkup keluarga. Jadi di sini gereja tidak pernah lepas tangan. Gereja tidak pernah lepas tangan terhadap penggunaan media. Sampai sini paham ya? Ada 2 dokumen Intermediatika 9 dan Intermediatika 10. Saya minta adik-adik membuat refleksi. Pertanyaan refleksinya begini. Coba catat. Pertanyaan refleksinya begini. Sejauh mana saya sebagai seorang pelajar, dalam kurung orang muda, sejauh mana saya sebagai seorang remaja, dalam kurung orang muda, memanfaatkan media sebagai sarana pewartaan bagi sesama. Nomor 2, bagaimana sikap saya terhadap orang Katolik yang salah menggunakan media demi keuntungan pribadi. Masing-masing membuat refleksi, setelah itu dikumpulkan ke Pak. Yang sudah kita refleksi dan aksi ini nanti menjadi penilaian saya. Kemudian hasil diskusi tadi juga sudah dalam proses penilaian. Bagaimana adik mengerjakan dan mempresentasikan hasil itu di depan teman-teman, menanggapi. Jadi sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, baiknya Pak memberikan beberapa poin terkait bagaimana bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa. Bersikap kritis berarti tidak menolak media sepenuhnya, tetapi menyaring dan mempertanggungjawabkan pilihan itu serta keyakinan kita. Sikap kritis melibatkan pertimbangan terhadap baik buruknya sesuatu dan membuat skala prioritas sebelum mengambil sikap. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk menghindarkan hoax adalah sebagai berikut.
Hati-hati dengan judul provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari ke pihak tertentu. B. Cermati alamat situs, apakah sudah terverifikasi oleh Dewan Pers atau belum. C. Periksa fakta langsung dari sumbernya atau carilah sumber lain yang menampilkan berita yang sama. D. Cek asli foto misalnya dengan memanfaatkan mesin pencarian Google. E. Ikut serta dalam forum diskusi anti hoax. Baik, hari ini pertemuan pertama kita tentang bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap media massa sudah selesai. Ulang, kita baca lagi, perdalam lagi, supaya adik-adik memantapkan bagaimana pemahaman adik-adik tentang media massa. Setelah itu, adik-adik harus mampu bersikap kritis dan bertanggung jawab terhadap apa yang adik-adik sudah pahami, yaitu media massa. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Jelas semua? Ya. Baik. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa. Kita semua ada untuk berdiri.